Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah observasi pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MPD yang beranggotakan saya sendiri Anggun Miranti NPM 181600013 dan rekan saya Arga Suci Melinia NPM 181600016 dan Cornelia Rani Saraswati NPM 181600031. Kami akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai kegiatan pembelajaran di SD. Baik, dimulai dari saya terlebih dahulu. Di sini saya melakukan observasi di SD Negeri 4 Sumberjo dengan narasumber 1 Ibu Arinewati SPD selaku wali kelas 5B dan narasumber 2 Siva Bella Payapus selaku salah satu murid kelas 5 SD Negeri 4 Sumberjo. Lanjut ke hasil wawancara. Komponen yang saya wawancarai terhadap guru yaitu yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada saat itu, pada saat pembelajaran tatap muka, tentu guru terlebih dahulu membuat RPP yang mencakup strategi pembelajaran, media, alat, sumber belajar, dan lain-lain. Sama halnya pada saat pembelajaran jarak jauh, selain menyiapkan RPP, guru juga melakukan pendekatan terhadap orang tua siswa dan membuat grup WhatsApp khusus untuk kelas 5B, di mana grup tersebut digunakan untuk berkomunikasi dan sebagai alat penyampaian materi dari guru demi kelancaran pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, pada saat pembelajaran tatap muka untuk kegiatan pembukaannya biasanya dimulai dengan mengucapkan salam dan menyapa siswa, berdoa sebelum belajar, mendata absensi, bernyanyi untuk membangkitkan semangat, mengulas secara singkat materi di pertemuan sebelumnya, lalu memberikan pengantar materi untuk hari ini, dan memastikan siswa siap belajar. Lalu di kegiatan inti, guru mulai memberikan materi melalui pendekatan, model, metode, dan teknik serta media dan sumber belajar yang memang sudah dirancang dalam RPP. Kemudian pembelajaran ditutup dengan kesimpulan dan penguatan tentang materi yang disampaikan. Tak lupa juga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas, dan apabila sudah selesai maka kelas diakhiri dengan berdoa dan salam. Lalu pada saat pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan menggunakan grup WhatsApp. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran di sekolah, yaitu jam 7.30 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan salam dan sapa kepada seluruh anggota kelas atau anggota grup, dan absensi berupa list. Untuk penyampaian materi, guru memberikan halaman berapa yang harus dibaca oleh siswa dan dipahami oleh siswa. Terkadang, untuk beberapa materi, guru juga mengirimkan foto dan video. Itu untuk mendukung dan memperkuat pemahaman siswa. Lalu, sementara untuk penugasan, guru juga menyampaikan di grup tentang tugas yang harus diselesaikan, dan tugas tersebut dikumpulkan seminggu sekali setiap hari Senin di sekolah. Lalu yang ketiga, ada pendekatan, strategi, metode, atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Ada banyak pendekatan, strategi, metode, atau model yang digunakan guru dalam pembelajaran tatap muka siswa kelas 5. Namun, narasumber lebih sering menggunakan pendekatan konstruktivisme yang pelaksanaannya itu memposisikan siswa sebagai individu yang aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Melalui model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran berkelompok, dan terkadang menggunakan metode permainan agar tidak bosan. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, guru hanya menggunakan metode ceramah lewat video atau voice note, kemudian metode tanya jawab, dan penugasan secara mandiri oleh siswa. Lanjut, yang keempat, ada media dan sumber belajar apa yang digunakan oleh guru ketika mengajar. Pada saat pembelajaran tatap muka, media dan sumber belajar yang digunakan yaitu media gambar, video, dan buku tema. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, guru hanya menggunakan media handphone, buku tema, dan internet. Lalu yang kelima, teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu seperti apa? Pada saat pembelajaran tatap muka, teknik evaluasi yang dilakukan itu dengan cara memberikan tanya jawab pada siswa terkait pemahaman materi yang telah disampaikan, serta melalui tes-tes tertulis seperti penugasan dan ulangan harian. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, guru memberikan tugas melalui WhatsApp, dan siswa mengumpulkan setiap seminggu sekali pada hari Senin di sekolah. Selanjutnya, komponen yang saya wawancarai terhadap siswa yaitu yang pertama, apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Di sini narasumber menjawab, pada saat pembelajaran tatap muka, biasanya siswa berbaris terlebih dahulu di luar kelas, kemudian bersalaman dengan guru dan masuk ke dalam kelas, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Setelah berdoa, biasanya siswa diajak menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu daerah. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, narasumber biasanya menyiapkan diri dengan mandi, sarapan, lalu menyiapkan buku tema siswa, dan menunggu pembelajaran dimulai oleh guru di WhatsApp.
Lalu yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Narasumber menjawab, pada saat pembelajaran tatap muka, siswa mendengarkan penjelasan dari guru, berdiskusi dengan teman, tanya jawab langsung dengan guru, bercerita, mengerjakan soal bersama-sama, dan lain-lain. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa menyimak video yang dikirimkan oleh guru, menyimak buku tema yang sesuai dengan halaman yang diberikan oleh guru, dan mengerjakan tugas dengan dibantu oleh orang tua. Lalu yang ketiga yaitu media dan sumber belajar apa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Narasumber menjawab, pada saat pembelajaran jarak jauh, media yang digunakan yaitu media gambar, video, dan buku tema. Sedangkan pada saat pembelajaran online atau jarak jauh menggunakan media handphone, buku tema, dan internet. Lalu yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Saat tatap muka, narasumber lebih senang dan bersemangat karena bisa belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, narasumber mengaku bosan dengan kegiatan yang hanya melihat layar handphone dan mengerjakan tugas. Dan terkadang narasumber merasa bingung ketika ada materi yang kurang dipahami. Lalu yang terakhir, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Narasumber menjawab, pada saat pembelajaran tatap muka, tugas yang diberikan yaitu menulis, membaca di depan kelas, mengerjakan soal latihan, mengerjakan tugas berkelompok, menggambar, mewarnai, membuat prakarya, dan lain-lain. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, tugas yang diberikan yaitu berupa soal-soal di dalam buku tema dan beberapa video siswa seperti video sholat, hafalan doa, lalu video olahraga, dan lain-lain. Sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya Arga Suci Melinia dan Cornelia Rani Saraswati akan menyampaikan hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suci Melinia, NPM 18160016 PGSD 5A. Di sini saya akan membacakan hasil observasi saya di SD Negeri 3 Sumberjo. Nama guru Ibu Dian selaku wali kelas 5 SD. Nama siswa Jenvika Noveria. 1. Bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Kondisi saat belajar di sekolah, guru terlebih dahulu mempersiapkan RPP, silabus, absensi, dan media apa yang akan mereka gunakan pada saat proses belajar mengajar. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID, guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah melalui media ataupun aplikasi pembelajaran yang dipilih seperti grup WhatsApp ataupun Classroom. 2. Bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Kondisi saat belajar di sekolah, siswa sebelum pembelajaran berlangsung melakukan baris berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID. Guru memberikan siswa diharapkan untuk absen pada waktunya dan mengirimkan foto siswa ataupun absensi nama-nama siswa. 3. Pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah, guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID, guru menerapkan metode ceramah dengan mengirimkan video materi yang akan dipelajari pada hari ini dan guru melakukan tanya jawab kepada siswa. 4. Media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah, media yang digunakan guru untuk pembelajaran langsung yaitu seperti alat peraga, contohnya seperti gambar dan peralatan yang dapat memberikan siswa pengalaman. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID, media yang disampaikan saat guru dengan menggunakan berupa video atau gambar. 5. Bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Kondisi saat belajar di sekolah, setiap hari, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran dan memastikan siswa mampu menerima materi yang telah disampaikan mereka dengan sebaik mungkin. Kondisi saat belajar jarak jauh, setiap hari, guru memberikan tugas kepada siswa dan mereka mengirimkan tugas tersebut melalui link ataupun Google Classroom yang akan mereka kirim setiap hari dan langsung dinilai oleh guru tersebut. Komponen-komponen yang diwawancarai terhadap peserta didik. 1. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Kondisi saat belajar di sekolah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, biasanya siswa baris berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Lalu, guru menyampaikan materi sesuai dengan tema yang akan mereka bahas hari ini. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID. Saat masa pandemi ini, siswa diminta untuk menghafal doa-doa dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mengumpulkan tugas dalam berbentuk foto di dalam Google Classroom. 2. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Kondisi saat belajar di sekolah, siswa dapat mendengarkan, memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID, siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru dan mengirimkan melalui Google Classroom.
3. Media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Kondisi saat belajar di sekolah, media alat peraga seperti gambar yang sudah disiapkan oleh sekolah ataupun guru, dan video. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID, media yang akan digunakan mereka yaitu seperti gambar ataupun mengirimkan video. 4. Bagaimana perasaan ketika belajar, senang, bosan, dan lain-lain. Kondisi saat belajar di sekolah, sebagian siswa ada yang merasa senang apabila ia mengajar guru yang disukai, dan siswa merasa senang karena bisa bertemu banyak teman dan mereka bisa mendapatkan hiburan seperti bermain dengan teman-temannya. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID. Mereka sedikit merasa jenuh dan bosan karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya dan belajarnya melalui daring seperti ini akan boros kuota dan uang jajan mereka sangatlah berkurang, tidak seperti biasanya. 5. Tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Kondisi saat belajar di sekolah, belajar, menulis, membaca, menggambar, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID, mereka hanya menonton video terkait materi yang telah diberikan oleh guru. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap guru kelas 5 bernama Ibu Eri Pramuji SPD di SD Negeri 2 Fajar Mataram. Komponen-komponen yang diwawancarai terhadap guru yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar, kondisi saat belajar di sekolah, guru terlebih dahulu mempersiapkan RPP, silabus, absensi, dan mempersiapkan lainnya untuk belajar. Kondisi di saat belajar jarak jauh. Guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah atau dikirim melalui media atau aplikasi pembelajaran yang dipilih seperti WhatsApp dan lain-lain. Bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, kondisi saat belajar di sekolah. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum belajar yaitu biasanya siswa baris di depan kelas dan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian masuk dan bersalaman dengan guru. Selanjutnya guru membuka pembelajaran, membacakan doa bersama siswa, dan memberikan apresiasi. Setelah itu, masuk ke dalam kegiatan inti, di mana guru menyampaikan materi dengan berbagai macam metode, model, strategi, lalu tanya jawab dengan siswa, dan mengerjakan tugas. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup dan memberikan motivasi kepada siswa. Kondisi di saat belajar jarak jauh. Pada saat ini, kondisi belajar siswa, guru menyampaikan materi dan memberikan tugas melalui via online atau daring dengan menggunakan WhatsApp dan video. Pendekatan, strategi, model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah, metode yang digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pendekatan individual dan kerja kelompok. Kondisi di saat belajar jarak jauh. Pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran yang dapat dilakukan ketika guru menyampaikan materi, guru dapat menggunakan metode ceramah dengan mengirimkan voice note dan video. Media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, kondisi saat belajar di sekolah, buku cetak sesuai tema yang diajarkan, dan alat peraga sesuai materi yang ditentukan. Kondisi di saat belajar jarak jauh, buku tema yang dijelaskan melalui voice note atau VN. Bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Kondisi saat belajar di sekolah. Teknik evaluasi yang dilakukan guru, yaitu setiap materi per hari guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran dan memastikan siswa mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kondisi di saat jarak jauh, guru memberikan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa melalui WhatsApp, dan setiap hari Senin, siswa bersama wali murid mengumpulkan tugas di sekolah. Lalu, guru mengevaluasinya dengan memberikan penilaian. Komponen-komponen yang diwawancarai terhadap peserta didik yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, kondisi saat belajar di sekolah. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, biasanya siswa berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kondisi di saat jarak jauh. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa mempersiapkan diri terlebih dahulu, seperti mandi, sarapan. Setelah itu menyiapkan alat tulis dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Kondisi di saat belajar di sekolah, mendengarkan, memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kondisi di saat belajar jarak jauh, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru melalui grup WA atau WhatsApp. Media apa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Kondisi
saat belajar di sekolah, media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung yaitu media gambar dan alat peraga. Kondisi di saat belajar jarak jauh, media yang digunakan saat belajar jarak jauh ialah voice note dan video. Bagaimana perasaan ketika belajar? Kondisi saat belajar di sekolah. Sebagian siswa ada yang senang apabila yang mengajar gurunya yang disukai. Saat bosan, guru memberikan tugas merangkum kepada siswa. Kondisi di saat belajar jarak jauh. Bosan karena tidak bisa bermain dengan teman di sekolahannya. Dan senang karena punya banyak waktu untuk bermain dengan teman, tetangga, di rumah, serta banyak waktu untuk istirahat. Tugas apa yang diberikan oleh guru? Kondisi saat belajar di sekolah. Tugas yang diberikan yaitu tugas individu, kelompok, dan tugas praktek membuat kerajinan tangan. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru memberikan link atau video, lalu siswa disuruh memahami, dan nanti siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal. Sekian penyampaian hasil observasi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.